dan hormon yang dipelajari dalam kosmoregulasi dan keseimbangan tubuh yang dipelajari dalam termoregulasi. Kedua hal tersebut saling berkaitan erat, artinya bahwa salah satu berubah maka yang lain juga akan terpengaruh. Jika termoregulasi mengalami perubahan pada tubuh hewan, maka juga keseimbangan air juga akan berpengaruh atau mengalami perubahan. Persoalannya adalah bagaimana mengendalikan keduanya bekerja sinergi sehingga masing-masing fungsi homeostasis dari keduanya berjalan selaras untuk mempertahankan homeostasis. Maka diperlukan sistem koordinasi. Bukan saja sistem koordinasi untuk meregulasikan koordinasi itu juga berlaku secara dengan sendiri dengan makanan, secara negara dan lain sebagainya. Jadi semua sistem harus bekerja secara terkoordinasi dan terkendalikan. Siapa yang mengendalikan? Siapa yang mengkoordinasi? Ya, yaitu sistem yang lain, yaitu sistem saraf dan hormon. Jika sistem saraf kita sudah tahu bekerja dengan cepat, dengan sistem hormon bekerja lambat. Jika sistem saraf bekerja dengan menggunakan sel saraf, sistem hormon atau endokrin bekerja dengan menggunakan senyawa kimia yang diedarkan melalui peredaran darah. Baik sistem saraf maupun sistem hormon tadi juga sebetulnya bekerja sama. Tidak bisa sistem saraf bekerja sendiri tanpa peran hormon. Jika itu sebaliknya, sistem hormon bekerja terhadap peran sistem saraf. Dengan demikian kita tahu bahwa semua sistem itu saling berinteraksi, saling bekerjasama, saling berkontribusi mempertahankan homeostasis. Prinsipnya hanya saja koordinasinya tergantung oleh sistem saraf dan hormon. Kali ini kita akan bahas tentang saraf. Koordinasi itu adalah kerja sama dari banyak organ dan tidak terangkat bahwa semua organ berkoordinasi agar melakukan reaksi homeostasis yang sesuai. Reaksi homeostasis itu juga termasuk reaksi misalnya kalau seseorang menyentuh benda panas, memang pada homeostasis dan ada keseimbangan supaya tubuh kita tidak mengalami sesuatu yang membuat kita tidak seimbang. Juga akan ada reaksi refleks secara menggunakan mekanisme sistem refleks dan melepaskan bahaya. Orang yang terkena rokok dan terloncat, dia tidak tahu kenapa terloncat dengan respon yang sangat cepat, dengan respon yang sangat cepat tanpa melibatkan rangka otak dahulu. Yaitu sebetulnya dalam rangka homeostasis ya, agar panas tidak mengenai kita. Ketika baru kita terloncat, baru berpikir apa yang menyebabkan panas, motornya setelah kita dalam toko yang masih. Nah, kita bisa merasakan benda panas tadi, terloncat tadi, dan ada reseptor pada mata. Reseptor itu adalah protein yang ada pada ujung saraf dan bagian dendrit yang ada pada daerah apa itu daerah. Itu yang contoh itu masuk protein yang dapat mendeteksi panas, mendeteksi zat kimia, mendeteksi suara, cahaya, getaran pada ujung dendrit dari sel saraf atau neuron. Itu bagian khusus dari sel saraf yang mendeteksi informasi dari panas yang tadi disebutkan itu adalah stimulus. Panas dari asam, panas dari rokok yang masih nyala itu adalah asam. Jadi ada perubahan pada kaki ketika ada perubahan panas. Dan pada saat menginjak rokok yang masih nyala itu panasnya sebagai
adalah reseptor yang berkaitan dengan termoreseptor atau termoreseptor. Ini berkaitan dengan termoreseptor. Jadi stimulus itu adalah perubahan dalam lingkungan apapun yang direspon oleh ya. Dalam konteks homeostasis mempertahankan keseimbangan tubuh, maka ada respon dari organisme. Respon itu adalah upaya dari tubuh untuk mengatasi dan bagaimana memberikan reaksi yang sesuai dan tepat berdasarkan respon adalah reaksi tubuh terhadap rangsangan. Secara keseluruhan itu adalah dalam upaya homeostasis mempertahankan keseimbangan tetap. Reseptor di mana adanya? Reseptor ada di bagian apapun dari tubuh yang memang memiliki baik secara umum maupun secara organ hidung memiliki reseptor organ mulut bagian lidah memiliki reseptor rasa asam manis baik. Reseptor yang berkaitan dengan pendengaran ada di telinga. Reseptor yang berkaitan dengan cahaya ada di mata. Jadi organ indera itu adalah reseptor. Kita sudah tahu bahwa saraf berikutnya adalah absorb yang merupakan bagian dari sel saraf yang berfungsi menyampaikan impuls listrik yang dihantarkan dan difungsikan kepada masing-masing. Kalau kita hewan dengan beberapa lalu kita bisa melihat ada semacam serat atau serat yang elastis. Jaringan yang bertanya dan berbeda arah elektron yang terutama. Pada prinsipnya saya percaya bahwa Anda sudah membaca teks-teks ini ya, di mana sudah paham. Mudah-mudahan meskipun saya tidak baca secara detail, kita sudah membacanya dan kalau ada hal yang kurang jelas kita tanyakan kembali kepada Prof. Jadi sistem saraf secara umum berfungsi sebagai satuan untuk membantu respon sinyal. Dari sistem saraf ada saraf pusat, ada saraf sistem saraf ada yang saraf otomatis, yang saraf otonom. Saraf otomatis bertanggung jawab untuk proses yang sifatnya dikendalikan oleh kesadaran berjalan. Sedangkan sistem saraf otonom itu bertanggung jawab untuk proses-proses yang di luar kesadaran, tidak dikendalikan oleh kesadaran. Di pencernaan makanan, dan peredaran darah, dan yang bekerja secara otonom. Sistem saraf otomatis dan sistem saraf otonom pada dasarnya bekerja untuk berperan dalam homeostasis melalui komponen sistem saraf. Sistem saraf yang merangsang tubuh respon melawan atau lari dalam respon laksana. Jadi respon-respon itu bisa bersifat melawan atau lari membunuh dalam rangka homeostasis. Mungkin mendengar sesuatu ditanyakan untuk diarahkan ke tertentu yang ini adalah respon yang sifatnya homeostasis. Karena kan untuk mencari makan kan mendapatkan asupan makanan ataukah untuk mempertahankan hidup jangan sampai mendapatkan sesuatu yang bahaya. Misalnya sesuatu yang bisa membahayakan tersebut. Maka responnya adalah datang atau lari. Jadi itu adalah bentuk pada dasarnya untuk mempertahankan jenis, mempertahankan hidup, dan mempertahankan hidup kan harus
kita akan konsumsi internal. Fungsi khusus dari sistem saraf sebagai pusat kendali organisme. Yang kedua, penerima informasi melalui organ indera. Menerima informasi tentang gelap terangnya melalui mata, menerima informasi tentang suara, lalu menerima informasi mengenai rasa asin, manis, dan lain-lain melalui lidah, dan lain sebagainya. Sebagai transportasi penyampaian informasi otak melalui tulang belakang dan saraf. Kemudian proses informasi dari luar yang masuk ke dalam tubuh dan mengontrol semua pergerakan dan misalnya bertindak sesuai melalui otot dan fungsi saraf tidak akan kacau karena harus bertindak sesuai melalui otot. Memang itu misalnya kalau kita mengenai sesuatu benda panas ke kanan tangan kita, maka tangan kanan kita yang ditarik bukan tangan kanan, bukan tangan kiri. Itu artinya bertindak sesuai. Atau seperti tadi menginjak putung rokok yang masih nyala, kita terloncat, itu adalah bertindak sesuai. Dan bukan kita malah berlama-lama di tempat yang panas. Atau terloncat, ya kalau terloncat pasti itu ada sebuah apa ya. Kalau tadi saya katakan tangan yang mengenai benda panas, kalau tangan kanan tarik, tangan kiri yang tarik. Kalau loncat itu balik lain lagi, berarti sebuah sistem gerak otot yang menghindarkan kaki dan mata yang naik bisa saja kalau ketika yang menginjaknya, apakah kaki kiri yang loncat, kaki kanan menginjak, kiri yang loncat, saya kira satu kesatuan. Kaki kanan masih akan menjauhkan dan kaki kiri itu dan akan tetap itu adalah ini adalah saudara lain yang keluar sebagai substansial. Bisa melihat bahwa saraf itu berbeda dengan saudara. Berbeda dengan sel saraf memang sel-sel dengan menggunakan pada bagian permukaan sel-sel yang itu berambang saja yang bagi sinyal pada dasarnya sistem saraf hormon itu bertanggung jawab dalam mempertahankan tubuhnya dapat
lingkungan internal adalah informasi yang ada di dalam sesuai berdasarkan informasi yang ada pusat sekali utama dalam komunikasi dan untuk memberikan respon yang tepat dan sesuai dengan pelaksanaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa reseptor itu terdapat tentang sel saraf semua sudah pelajari baik SMA dan dalam bagian struktur sel saraf terdiri dari sel dengan dirinya yang menerima informasi tadi berbagai informasi pada sel di dalamnya ada sel badan sel kemudian ada akson dan ada yang berhubungan dengan gerakan. Gerakan ini adalah yang berhubungan dengan otot. Secara keseluruhan ini bagian-bagian dari sel. Anda lihat bahwa sel itu sebagai sel saraf yang di dalamnya dapat mengantarkan pendapatan dan pada bagian luarnya terdapat sudang mielin dan antar sudang mielin satu dengan yang lain nodus retikel. Pada setiap mielin terdapat sel suatu. Dengan adanya nodus ini maka lambatan bisa sangat cepat karena muatan listrik tidak ada sangat cepat kerja dari sel saraf yaitu dengan adanya impulsi listrik. Sel saraf bekerja karena ada reseptor yang merasakan sesuatu. Kalau reseptor berarti reseptor yang berkaitan dengan osmosis reseptor. Reseptor sudah memacu reaksi. Itu menghasilkan potensi dalam menghasilkan perubahan listrik dan dikenal sebagai potensial aksi. Impulsi tersebut bergerak ke akson. Jadi impulsi terjadi pada masuk pada sel bergerak dalam akson dan bertemu dengan sel saraf yang berikutnya. Pertemuan antara ujung akson dengan dendrit sel saraf itu dikenal sebagai sinaps. Ini gambar sinaps itu dari akson sel yang mengantarkan
bertemu dengan ujung debit dari dalam. Di sini terdapat sektor transmitter. Karena komunikasi listrik, tetapi dari cara menyebabkan terjadinya pukul dari saluran pada membran juga menyebabkan terjadinya perubahan pada akson lepaskan bahannya berproses melintasi sinapsis dimana terdapat reseptor tiga akson menghasilkan ini dalam bekerja sistem proteksi dia dilanjutkan dengan pelepasan ini ada tiga jenis yang sudah dikenal. Ada yang polar, dan ini gambaran dari saraf yang pada sel saraf dan ada juga sel saraf dan sel saraf ini sel saraf sel saraf prosesnya adalah ada langsung di sini diterima oleh lagi akan terus sampai ke kantor secara lalu pertemuannya antara akson setelah proses kembali pada mulai dengan dari proses perasan transmitter pada sinap dengan potensi dalam terus bagaimana sih coba ada yang berada jadi dengan adanya protein maka mata force pada sel saraf dan negatif dalam
and the Saya di luar banyak juga yang yang pada ya tadi itu masing-masing tapi ya ketika keluar yang sama dan mungkin akan mengubah bahwa bahan-bahan yang membawa hasilnya negara itu yang maka tentang pelanggaran tempat yang salah tentang yang mempengaruhi master plan atau pelajaran membahas memperhatikan berbagai macam sistem secara berdewan koordinasi yang paling sederhana kemudian kalau kita lihat bahwa karya ini ya ini ya bisa dari semuanya pertama seperti apa ya udah dengan kalau lalu dan sistem cara pada hewan yang yang tinggi ini tidak dan ada sentralisasi bakal ada dengan adanya
semuanya kemudian sepak pada dasar di bagian sepak